Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah perdana harus menjelaskan tentang RPS ya. Jadi belum ke materi pembahasan ini Pak Jepri. Ya, langsung ke materi pembahasan ini nanti kalau pesawat itu nggak soft landing ini. Jadi langsung terkejut Pak. Langsung terkejut ya. Kalau dosen nggak menjelaskan mengenai ini ya, hak dan kewajibannya mahasiswa dan dosen, itu bisa gagal nanti untuk dapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Karena sekarang sudah kurikulum KKNI Pak, jadi nggak bisa pakai SAP atau pakai silabus. Itu tidak ada capaian pembelajaran kayak KKNI tadi. Adanya cuma topik pembahasan gitu ya. Ini harus mencakup tadi kompetensi bidang sikap, ya, bidang pengetahuan, sama keterampilan gitu. Kalau sikap ini kan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, tidak lagi dosen itu sebagai pusat pembelajaran. Mahasiswa ini yang sebetulnya memang harus mengupgrade pengetahuannya, keterampilannya, serta sikapnya gitu, sehingga bisa dikatakan kompeten. Capaian pembelajaran masing-masing prodi itu sesuai dengan profil lulusan. Nah, setiap prodi itu profil lulusannya beda-beda. Kalau S2 itu menjadi dosen. Ya, kalau S1 yang perbankan syariah, ya pendidik di tingkat jenjang pendidikan menengah dan atas. Kemudian yang kedua, profil lulusan kalau magister itu jadi manajer bank syariah. Kalau S1 itu menjadi ya pegawai ya, atau menjadi praktisi di lembaga keuangan syariah gitu. Topik pembahasan yang pertama ini kan gade dalam Islam ya. Nah, ini pertama ya, dalam Islam itu jelas sumber rujukannya itu kan di dalam surat Al-Baqarah ya 283. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maghbudatun. Nah, di sini sudah jelas kalau misalnya jual beli secara tidak tunai itu harus ada katiban. Katiban itu juru tulis, ya bisa notaris, ya bisa juga saksi-saksi yang mencatat adanya perjanjian jual beli secara tidak tunai atau dengan cara utang piutang ya, atau pinjam meminjam. Nah, kemudian ada sistem pencatatan lah gitu ya. Kalau di perbankan itu ada pembukuannya, ada sistem akuntansinya gitu. Profesor Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbahnya, farihanun maghbudatun itu artinya menyerahkan barang berupa jaminan harta bergerak ya. Nah, farihanun itu kan kata rohan. Nah, rohan itu dari kata rohana yarhanu rohnan. Artinya rohan di sini itu adalah menahan suatu barang atau menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Harta bergerak di sini apa sih? Ya macam-macam, ada perhiasan, ya, ada elektronik, kemudian juga ada alat rumah tangga. Itu kalau di pegadaian. Tapi kalau dalam Islam itu sebetulnya tidak hanya terbatas pada 3 jenis barang ini saja. Pak Jepri, kalau hipotek ya, perbankan syariah menerima nggak? Hipotek itu sekarang jarang dipakai ya Pak, setahu saya Pak. Itu jarang dipakai karena kalau secara kuhapnya itu setahu saya perikatan secara APHT, hak tanggungan, itu lebih kuat dengan hipotek Pak. Hipotek itu mirip-mirip sama gadai kan sebetulnya Pak. Jadi kebanyakan bank pakainya perikatannya menggunakan APHT Pak, setahu saya. Gitu. Karena sepanjang saya bergerak di perbankan yang pengikatan dengan hipotek nggak banyak. Kalaupun ada itu permintaan khusus untuk pembiayaan perumahan biasanya Pak. KPR, maksud saya KPR. Itu hipotek masih pakai, tapi itu kebanyakan juga kita udah belokin karena secara hukum lebih kuat katanya orang-orang legal itu kalau kita pakai APHT Pak. Ya jelas lah, pasti prioritasnya itu adalah hak tanggungan, karena kalau hak tanggungan itu ada yang namanya hak privilege. Kreditur pertama itu punya hak istimewa. Betul. Jadi Pak, ketika si debitur tidak mampu untuk membayar, maka kreditur pertama itu punya kewenangan untuk melelang ya sebagai ganti kerugian atas utang si debitur itu. Begitu kira-kiranya ya Pak. Ya, kreditur yang kedua, ketiga itu kalau ada sisa gitu.
ini berarti kan berbeda nih antara rohan dengan gadai. Kalau rohan itu lebih terbuka, jenis objeknya itu beragam. Tapi kalau gadai, ya dalam praktek industri pegadaian, itu terbatas, Pak. Karena melihat tadi resikonya. Kalau misalnya pegadaian menerima berupa hewan ternak seperti sapi misalnya, mau merumput di mana gitu loh, orang sudah jadi bangunan semua, ya. Jangan sampai pegadaian ini bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi menyelesaikan masalah tambah masalah. Ya, ya. Jadi barang bergerak itu tidak mesti tadi ya, hanya berupa elektronik itu tadi, kemudian juga alat rumah tangga, tetapi bisa juga yang fidusia tadi. Bukan berarti gedung bangunan tanah itu nggak bisa diterima gadai. Bisa, ya, tapi bukan gedungnya atau tanah, kan nggak mungkin namanya gedung tanah sama bangunan diserahin ke pegadaian. Yang diserahin itu hanya ya sertifikat atau kepemilikan atas harta kekayaannya saja gitu. Gitu. Jadi itu yang dijaminkan gitu. Jadi penguasaan atas barangnya itu ada pada si murtahin, si penerima gadai. Suatu ketika Nabi tidak memiliki makanan di atas mejanya, lalu Nabi pergi ke warung sebelah milik orang Yahudi. Nah, si Yahudi ini mengatakan Muhammad mencuri. Dia teriak kemana-mana. Dia ngomong, ya, Nabi mencuri. Nah, kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabat, saya itu tidak mencuri. Inilah namanya gadai, ya. Nah, disitulah saat dibolehkannya gadai yang dicontohkan oleh Nabi. Tadi udah jelas ayat Al-Quran dalam Al-Baqarah 283, kemudian dipertegas lagi oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi. Ya, yahmilu to'aman min Yahudi dar'an min hadid. Gitu. Nah, jadi gadai di sini itu sebagai bentuk itikat baik dari debitur kepada krediturnya. Jadi peristiwa gadai itu hanya akan terjadi apabila ada kebutuhan yang bersifat emergensi atau akibat adanya keterdesakan, ya. Pasti terdesak ya Pak ya? Iya, nggak ada orang yang banyak duit tiba-tiba ke pegadaian gitu. Iya. 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 Udah di sana rame ya Pak ya? Rame, ngantri ya Pak ya? Ya, bukan cuma itu Bu, ya. Jatuh merah Bu. Brand kita jatuh. Masuk ke pegadaian. Berat memang masuk ke pegadaian, Pak. Berat. Itu kalau ke pegadaian, Bu, itu tutup pakai masker, pakai apa namanya ciplok itu yang nutupin muka, mau nutupin rambut gitu kan. Terus pakai kacamata hitam, ya. Terus pakai ini Bu, apa masker. Betul, jadi nggak tahu itu kalau ketemu mahasiswa saya, ini dosen FEB loh, ini gitu. Dosen FEB, udah itu mantan Wadek 2 lagi. Jangan, karena sudah nggak menjabat jatuh bangkrut gitu. Repot kan nanti. Berpraktek Pak. Iya, nanti kan kalau saya dibilang gara-gara sudah tidak menjabat terus saya nggak punya dianggap bangkrut, itu kan repot masalahnya. Masalahnya kalau ke pegadaian itu harus ada yang diserahkan itu tadi. Ya. Bawa barangnya Pak. Iya, bawa barangnya itu gitu. Yang jadi pertimbangan orang nggak mau pergi ke pegadaian itu harus menyerahkan barang itu tadi. Kan kalau cincin kawin dibilang digadaikan ini keterlaluan kan. Cincin kawin aja digadaikan. Nah, jangan perkawinannya aja digadaikan. Kayaknya yang ketawa itu punya pengalaman deh. Abrar Bu. Masih mending itu cincin perkawinan. Untung nggak kamu saya gadaikan. Tapi kalau ditebus bisa, kalau nggak ditebus ya bikin lagi toh Pak. Apanya Bu? Cincin kawinnya. Oh, jangan orangnya Pak. Kirain saya ibu setuju poligami. Oh enggak.
Tapi gini Pak Ade, sekarang pegadaian itu menurut saya sudah lebih maju dibandingkan beberapa tahun yang lalu mungkin. Sekarang kalau saya pernah beberapa kali dapat notifikasi melalui SMS, itu untuk membeli barang yang tidak ditebus gadai. Dan di sana promosinya adalah bahwa kalau perhiasan emas, itu kita membeli hanya harga emasnya tanpa membayar ongkosnya. Padahal kalau sekarang kita datang ke toko emas kan kita beli emasnya dan bayar ongkosnya ya Pak Ade. Pembikinannya. Ya, ongkos bikinannya itu kurang lebihnya sekitar 10%-an lah dari harga emasnya. Iya. Nah, sekarang kalau kita beli ke pegadaian, memang modelnya sih tidak bisa milih, tapi harga yang kita bayar sebagai pembeli itu hanya harga emasnya. Jadi sebetulnya kalau buat kita untuk beli barang yang tidak ditebus itu menguntungkan. Nah, di situ mungkin menurut saya kenapa pegadaian yang tadi Pak Ade bilang kok untungnya kecil terus gitu. Itu mungkin salah satunya kenapa pegadaian nggak pernah untung besar gitu mungkin. Ya, Pak Jepri harus tahu perkembangan gadai sekarang ini kan sudah bukan lagi berbentuk badan hukum perum, tapi sudah berbentuk PT. Jadi nggak bisa lagi tuh pegadaian itu cuma menerima perhiasan, elektronik, sama alat rumah tangga. Ya kalau gitu mah paradigmanya seperti zaman dulu waktu era penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, hanya untuk mengantisipasi dari kekejaman para pelepas uang, rentenir ya. Makanya kenapa sekarang nominal pembiayaan di pegadaian itu 300 juta sampai 800 juta. Ya, ini berarti kan pegadaian bukan lagi berorientasi hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Kalau yang namanya 300 juta sampai 800 juta berarti kan ini diperuntukkan bagi kalangan masyarakat menengah ke atas. Sebetulnya ada nilai tambah ya, kelebihan daripada pegadaian dibandingkan perbankan. Apa itu? Kalau pegadaian itu eksekusinya cepat, prosesnya cukup hanya 15 menit, itu langsung cair, uang bisa diterima ya. Sebetulnya kalau untuk proses kredit dengan jaminan yang liquid ya Pak ya, liquid itu ya bisa beberapa sih Pak. Itu kan kalau liquid katakanlah bangunan, land and building, rumah gitu ya Pak. Itu kan sebenarnya tinggal cek DBPN, pengikatan notaris, nominalnya kemudian jaminannya mencukupi, Bapak tidak terkena BI checking. Kalau sekarang slik namanya slik, bersih, pinjamannya sekarang slik namanya slik Bapak bersih. Bapak punya penghasilan sebagai pembayaran, sebenarnya itu dalam seminggu harusnya bisa selesai Pak. Jadi kalau sampai sebulan belum, itu kebangetan AO-nya, Pak. Saya udah pernah nyoba juga itu untuk membuktikan ya. Saya cuma pengen tahu berapa sih nominalnya kalau kita pinjem belum 1 hari, kita tebus gitu. Ada nggak biayanya gitu. Cuman saya ingin membuktikan itu aja sebagai peneliti. Ternyata benar, Pak. Jadi saya pinjam, terus saya tinggalin makan di kantin. Nah, saya balik lagi, saya tebus. Saya bilang, Pak, saya mau nebus ini. Bapak baru 1 hari ya untuk nebus. Iya. Ada biayanya nggak? Ternyata tidak ada biaya. Gitu. Diberlakukan biaya itu kalau sudah 14 hari, Pak. Kalau udah 14 hari, itu udah terhitung. Ya. Terhitung sewa ijarohnya. Dalam pegadaian syariah itu akadnya ijaroh. Ongkos sewa pemeliharaan. Karena ada yang dipelihara. Apa itu? Ya barang gadainya dipelihara. Apakah itu sertifikat, BPKB, ataupun barangnya, misalnya perhiasannya. Nah, itu ada sewa namanya. Kalau rohan nggak boleh diambil keuntungan. Karena rohan itu jaminan barang. Kalau ngambil keuntungan dari barang atau jaminan, itu haram, nggak boleh. Ya. Gitu. Jadi barang itu milik si penggadai. Nggak boleh barang itu kemudian dimiliki oleh si penerima gadai. Gitu. Terima kasih Pak Ade. Yang ingin saya tanyakan, apa Pak yang membedakan pelelangan dalam pegadaian syariah dan konven setelah barang itu tidak diambil lalu dilelang? Yang membedakannya apa Pak? Itu aja. Ya. Ketika dilelang, itu barang, kalau di pegadaian konvensional, ada kelebihan sisa daripada penjualan barang, itu nggak dikembalikan kepada si pemiliknya. Tapi kalau di pegadaian syariah, itu dikembalikan.
Oh, dikembalikan. Dikembalikan, kasih waktu tempo 3 bulan. Kalau misalkan uang sisa itu tidak diambil, itu dimasukkan ke dalam rekening tabaruknya Pegadaian Syariah. Jadi untuk kepentingan sosial. Cukup ya? Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.